Nih, aku punya uang buat kalian makan. Makasih Arifin. Makasih Arifin. Mama, Mama. Ya. Mama ambil uang di laci lemari. Enggak, Bah. Abah lupa barangkali. Mana mungkin Abah lupa? Mama lihat sendiri kan Abah taruh uangnya. Masa ada maling di rumah ini? Arifin yang ambil. Astagfirullahaladzim. Itu namanya maling. Gak boleh Arifin. Dosa. Tapi kan Arifin kasih sama teman-teman Arifin yang lagi kelaparan. Dosa juga. Gile lo. Gila. Lo mau diam lo ah. Lu tenang aja kan gua bakal nikah sama janda kaya. Enak aja lu nikah sama janda kaya lu ya. Kan lu juga yang untung. Mana yang untung? Lu yang untung. Hah? Humaira, anak bapak yang cantik. Yuk duduk sini. Kok jam segini udah pulang? Kamu sakit? Atau ada yang gangguin kamu? Bilang sama bapak siapa orangnya. Udah disuruh pulang sama Bu Guru. Belum bayar buku. Yaudah, aku cari uang buat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bagus banget lukisannya. Boleh, Bu. Dipilih. Ini area sendiri loh. Asli. Iya. Mau yang mana? Macan, ada. Pohon, bunga. Saya suka yang ini sih. Oh, boleh, boleh, boleh. Ji. Mau lihat? Ada gambar yang lain, ada bunga, ada pohon, kembang, segala macam. Ji. Ya ampun, dicariin. Ternyata di sini ngapain sih? Ini loh. Lukisannya bagus banget. Aku pengen beli, aku pengen pajang di rumah. Lukisan harimau itu? Nah, itu. Ji, pajang lukisan binatang itu nggak boleh loh. Pokoknya selama lukis itu nggak boleh. Ada hadisnya. Masa sih? Kamu baru tahu ya. Udah nggak usah dibeli ah. Ayo. Gitu ya? Iya nggak usah. Yuk. Mas, maaf ya. Nggak jadi. Apa, Bu? Iya mas. Ji ke sana tuh. Sabar Dahlan, belum rezeki Dahlan. Astagfirullahaladzim. Lu orang kenapa? Sabar dong, Ibu. Lu orang apa lu? Ini masalah lu orang apa sih? Hah? Saya teh cuma bilang, sabar Dahlan, belum rezeki. Kau yang salah. Kau tadi ngecek iya kan? Dipukul kau jadinya. Lo orang apa yang salah? Dahlan yang salah, lo orang gimana? Lo orang nggak punya mata apa? Hah? Kenapa kau ngomong sama aku? Lu pikir lo takut sama lo? Hah? Sini lo! Bisa keputus ya? Sabar, sabar.
Bapak belum pulang ya, Bu. Perut merah lapar. Sayang, kamu yang sabar ya. Sebentar lagi Bapak juga pasti pulang kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udin ada apa? Mau ngasih ini. Bu Vera ada syukuran anaknya sekolah ke Jepang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Udin. Ya, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya ngeliat sendiri kan kalau Allah itu maha pemberi rezeki. Binatang aja dikasih makan. Masa kita makhluk yang sempurna nggak dikasih makan? Ada 2 kotak nih, Bu. Kita makan berdua aja. Dan 1 lagi buat Bapak. Iya, sayang. Mendingan aku mati aja deh daripada hidup kayak gini. Apa kamu bilang? Menguji. Dia nggak sayang sama kita. Wah, itu Pak. Berkata ah saja pada orang tua itu sebuah dosa. Salah satu dosa terbesar adalah durhaka pada kuitan atau orang tua. Selama mereka masih hidup, berbaktilah kepadanya. Jangan sakiti mereka. Sebab bila mereka sudah meninggal, habislah masa bakti kita kepadanya. Jenggo, kalau Ipin pergi, kamu baik-baiklah di sini. Jangan nakal loh. Nih, kamu istirahat dulu. Assalamualaikum. Lotoknya sudah datang. Ya. Tunggu dari tadi. Kamu baik-baik di Jakarta ya, Nak. Jaga juga adikmu di sana ya. Mama gak usah sedih. Arifin kan ke Jakarta untuk jadi ulama. Iya, nak. Belajar yang rajin ya. Jangan tinggalkan sholat. Tinggi, Abah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, kalau matahari ketemu sama bulan, mereka mau ngobrol nggak ya? Ide bagus. Pinter banget sih kamu. Bapak bikinin lukisan ya.
Matahari ketemu sama bulan terus ngobrol. Terus anak bapak yang cantik ini ikut ngobrol. Terus matahari sama bulannya dikit-dikin anak bapak ini. Om, dari mana? Ini rezeki buat Humaira, Bang. Alhamdulillah. Dari mana? Dari gurunya Humaira. Gurunya Humaira. Oh, Amin. Mantan pacar kamu itu? Iya, Bang. Balikin. Loh, Bang, tapi ini kan untuk beli buku sekolahnya Humaira supaya dia bisa sekolah lagi. Aku bilang balikin. Aku masih bisa cari uang dari jual buku. Tapi, Bang... Balikin! Dahlan, lu Olang jangan emosi, jangan cari masalah lagi. Ya, tenang aja. Ya, bisa chaos lagi dah. Dahlan, kalau lu sampai bikin keributan lagi, lu bisa dikeroyok sama orang satu pasar, Lan. Dari kemarin gue pengen yang ini nih. Boleh, Mas? Berapa duit? Biasa, 150.000. Mahal banget. 100 deh ya. Waduh. 125.000 deh. 125. Ya? Ya udah. Bungkus nggak? Usah. Bang Laris, Bang Laris. Dahlan, lu Olang kalau sabal pasti ada yang beli. Iya kok benar. Sip. Aduh, lu Olang yang dapet duit pinggang O yang kena. Ah, kacau. Sepatu gaul di lantai untuk pemeran utama. Ya, pasang. Merah. Nah. Cepet. Ayo dong. Cepet dong. Udah kalah nih. Banyak nih. Cepet lama ah. Ya, tuh. Gue dapat lagi. Iya. Mana, Lid? Ya, pasang lagi. Merah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Main judi pakai baca bismillah lagi. Biar menang. Yuk. Kocok. Ya, menang. Makasih. Lagi gue. Oke. Ya, masuk nih 3 nih. Ini. Pasang lagi. Mau kemana? Baru menang sekali. Main lagi biar makin banyak itu duit. Yuk, main lagi. Ayo. Tambah biar Pasang. Ya. Ya. Nih, posisi lagi. Ayo, Tunggu dong. kalah nih. Cepet. Kalah gua. Tarik lah. Makanya baca bismillah dulu biar menang. Baik, sekarang pelajaran dakwah kita mulai. Santri yang sudah siap, silakan maju ke depan. Arifin sudah siap? Enggak, Sat. Saya kebelet.
kamu sudah siap? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Cara bagaimana? Mau dong? Cocok kak? Cocok kak? Cocok kak? Cocok kak? Cocok kan? Baiklah, santri yang sudah siap dengan tema baru, ayo silakan. Saya siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Al-Quran. Al-Quran ialah kitab Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kompres terus ya, Mak. Aisyah. Abang. Aisyah. Bang. Udah 2 hari ini panasnya Humairah nggak turun-turun. Kamu punya uang buat ke rumah sakit? Tadinya ada, tapi diambil setan. Aku takut banget kenapa-napa sama Humairah. Ya udah, aku cari uang dulu. Kamu udah makan belum? Belum. Aku ada sedikit nasi. Nggak usah. Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Nafasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memvonis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tak mau melangkah sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in soqala, wa inna soqala dal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, pengkilat hati yang bernoda, sikat hati yang berdosa, zikrullah. Bapak, kalau matahari ketemu sama bulan, mereka ngobrol nggak ya? Humairah. Humairah. Humairah, kamu. Ya Allah. Dokter! Humairah, dokter! Iya, Bu.
Kami sudah berusaha menolong Humaira, tapi Allah berkehendak lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster, Humaira. Ada di sebelah sana, Pak. Makasih. Kenapa, Dok? Humaira terlambat dibawa ke rumah sakit, Pak. Waktu dia tiba di sini, trombositnya sudah sangat tinggi. Humaira meninggalkan kita semua. Humaira. Anak Papa. Jangan tinggalkan Papa. Maafin Papa. Maafin Papa. Astagfirullahaladzim. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Pak Ustaz? Rahmat Allah sangat amat besar. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan Ghafar, sangat mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi dosa saya lebih besar dari apapun, Pak Ustaz. Saya pernah berzina dan hidup bersama tanpa nikah bersama perempuan yang sekarang menjadi istri saya. Sampai dia hamil dan terpaksa kita menikah. Sejak kami menikah, dia bertaubat. Tapi saya masih meremehkan Allah. Sampai akhirnya buah hati kami diambil Allah karena kesalahan saya, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Tidak ada kata terlambat. Sejuta hikmah dari semua apa yang telah terjadi. Astagfirullahaladzim. 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 Terima kasih, Ustaz. Sudah menenangkan saya. Ustadz juga manusia biasa yang pernah melakukan kehilafan. Dulu waktu kecil, Ustadz mencuri uang orang tua, merokok, judi, bahkan hampir membakar rumah orang. Kebakaran! 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 Abang, mama, kebakaran! Kamu mau bakar rumah? Mau bakar apa sama mama? Tapi kemudian Allah beri hidayah. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah selalu beri kesempatan pada hambanya untuk bertobat. Alhamdulillah. Ujian Pak Ustadz tidak terlalu berat. Dan Allah tidak beri beban di luar batas kemampuan hambanya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustadz mengalami kejadian hampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Arifin. Nih, gue punya ular nih. Lu mau kagak nih? Boleh bang, boleh. Sini, saya aja lah. Gue capek ngurusin nih. Kasihan daripada gue buang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Astagfirullahaladzim, Arifin! Fin! Fin! Tolong! 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 Arifin, kenapa, Bu? Cepat ke rumah sakit! Rumah sakit! Bagaimana perkembangannya, Dok? Sudah 2 hari, anak saya nggak sadar. Racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Saya tidak yakin pasien akan selamat. Sabar, Mama. Ma. Koma 21 hari, hampir 2 bulan di rumah sakit. Dokter sudah menyerah. Al-Fatihah. Amin. Kalaupun hidup, idiot, lumpuh, impoten. Itu kata manusia. Qadrallah. Allah punya kehendak lain. Subhanallah. Kematian jadi pelajaran untuk kita. Nasihat lisan yang lebih tajam adalah diam, yaitu kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat Allah, Maha Pemberi nikmat. Kematian tidak dapat dihindari. Allah tegaskan dalam kalam, walaupun kau membangun dalam benteng yang kokoh dengan pengawalan yang ketat, kematian tetap akan datang. Mati laksana pintu. Setiap hamba akan melewatinya. Datang pada yang sakit, tapi datang juga pada yang sehat. Datang pada yang miskin, tapi datang juga pada yang kaya. Datang pada yang tua, datang juga pada yang muda. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Kita masih hidup. Sebesar apapun dosa kita, berarti Allah masih sayang pada kita. Abang, jangan tunda. Segera bertaubat. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Ustadznya siapa yang tausiah? Ustadz Arifin Ilham. Siapa tuh? Aku belum pernah denger. Bagus kok, nanti kamu denger deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada sikap yang terbaik
bagi hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya, kecuali sungguh-sungguh mempersiapkan diri bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan malaikat maut pun akan mati. Kecuali Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, dan Al-Mumit, yang maha mematikan. Misi Bu mau taruh di mana? Tolong dimasukin di dalam ya. Awas, hati-hati. Di situ. Pelan-pelan. Dek, jangan lupa buku-bukunya dimasukin ya. Iya, Kak. Terima kasih Nasandi sudah bantu-bantu kami. Iya Bu ya. Jadi nanti kira-kira siapa yang akan mengisi tausiah di rumah baru kami ini? Ustadz Arifin Ilham, gimana Bu ya? Yuni, kenapa kamu? Hati-hati loh. Maaf, Bu ya. Ustadz Arifin Ilham, wah bagus sekali. Tolong konfirmasi beliau, kami menunggu. Ya? Baik Bu ya. Terima kasih kalau gitu, saya pamit Bu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih, Nak. Semua hamba Allah yang beriman pasti merindukan rahmat-Nya. Itu pun setelah mendekatkan diri pada Allah. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis apa yang ia butuhkan pada Allah, agar Allah merahmatinya. Namun ada di antara ciri-ciri tanda-tanda hamba Allah yang mendapat rahmat-rahmat-Nya. Yang pertama, hamba itu diberi kesempatan bertaubat dan tidak ia sia-siakan. Karena kesempatan yang paling berharga di dalam rahim, alam dunia dan alam akhirat adalah tidak lebih baik dari kesempatan bertaubat. Seperti yang difirmankan dalam surat An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak ada satupun dari kalian yang diberi kesempatan untuk bertaubat hingga taubatnya diterima. Dahulunya dia bergelimang maksiat hidupnya. Sekarang dia menjadi orang soleh. Itulah tanda rahmat Allah padanya. Yang kedua, ia senang dengan ibadahnya. Ia menikmati ibadahnya. Sholatnya. Dek, kamu gimana sih? Masa Ustadz Arifin Ilham kamu lewatin, kamu kasih dia? Aduh, yuk cepetan kamu udah. Ini kan punya kakak, Dek. Ya Kak, aduh. Astagfirullah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Semoga senantiasa diberkahi Allah. Senantiasa kita rapikan berkahan Allah. Dan untuk dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Bapak-bapak diminum. Yang ketiga, ia tidak ingin berbuat maksiat.
Ia benci dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, di antara hikmah dari hamba yang menikmati ibadah, Allah cegah hambanya itu dari kemaksiatan. Rasanya tidak kuat kita menahan godaan dan tipu daya setan. Walau dunia secuil ini, namun amat sangat menggoda. Kecuali Allah selamatkan hambanya yang menahan itu semua. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kak, sini dong. Ada apa sih? Sini aja. Lagi seru nih acaranya. Kakak sampai buru-buru pulang kerja untuk nonton ini. Kak, Yuni lagi bingung nih. Kenapa? Ada masalah gawat? Masalah cowok. Ganteng gak orangnya? Ih, kakak gitu sih ngomongnya. Ya kalau yang diomongin orangnya ganteng, yang dengernya juga enak. Apalagi yang cerita, pasti lebih semangat. Kak, Yuni serius nih. Ustadz muda itu kan? Hah? Kakak tahu dari mana? Dek, kakak tuh tahu kamu banget, Dek. Kamu itu nggak akan ngomong seserius ini kalau nggak ngomongin orang yang khusus. Ah, kakak. Aku kan cuma... Kamu suka kan? Kak. Kira-kira aku pantas nggak ya kalau nikah sama Ustadz? Ustadz Arifin Ilham kan maksud kamu? Hah? Belum tentu dia juga sih. Terus siapa? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Semoga mimpi ini petunjuk darimu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arifin Ilham. Oh iya, Abuya belum pulang dari masjid. Maaf, saya mau bicara dengan putrinya. Dek Yuni ada? Apa saya sedang bicara dengan Dek Yuni? Iya. Alhamdulillah, Dek Yuni, apa saya boleh berterus terang? Boleh, Ustadz. Dek Yuni, saya ingin menikahi kamu karena Allah.
menikahi kamu tanggal 1 Muharram karena sunnah Rasulullah SAW. Ini jawabannya nggak harus sekarang. Saya tunggu besok setelah sholat subuh. Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai sang pemandu hati, ikatkanlah hatiku untuk tetap teguh pada agamamu, pada kebenaranmu. Tunjukkanlah hambamu ini kebenaran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Rabb. Mama, lagi asik sendirian ya? Iya, Mah. Kebetulan. Ada apa? Tadi pagi aku terima telepon, Mah. Dari siapa? Rahasia ya? Bukan, Mah. Ya, terus dari siapa? Dari Ustadz Arifin Ilham. Terus? Ya, Mah. Beliau menyatakan isi hatinya sama Yuni. Allahu Akbar. Terus apa jawaban kamu? Dia ingin nikahin Yuni. Dan dia nunggu jawaban Yuni besok subuh. Cepet bener. Iya, Mah. Dia maunya begitu. Langsung nikah tanpa ada proses pacaran. Bahkan tanggalnya juga sudah ditetapkan, Mah. Mah, aku bingung, Mah. Aku harus gimana ya? Pertanyaan kamu itu menandakan ketertarikan kamu sama beliau. Lihat nih, mata kamu aja berbinar-binar. Baca bismillah ya sebelum kamu menjawabnya. Iya, Mah. Mohon doa restunya ya. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai gladi resik hari ini ya. Kok tangannya pakai kain begitu sih, Bang? Iya, kan bukan muhrim. Lo ketahu kan, akad nikah kan belum. Itu atas kata Ustadz. Iya benar. Oke, jadi kedua mempelai berjalan setelah musik. Kedua mempelai boleh berjalan ke depan.
Saya terima nikahnya Wahyuniyati Alwali binti Tengku Jamaluddin Wali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Sah? Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah ya Allah. Hasanah. Terima kasih Engkau telah melindungi aku dari dosa-dosa kemaksiatan. Engkau sampaikan aku pada istriku ke tempat yang halal sebelum aku menyentuhnya. Berkahi pernikahan kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Baik Ustadz, saya tidak akan menyanyiakan istri saya lagi. Saya akan berikhtiar demi kebahagiaan istri saya. Subhanallah, walhamdulillah. Inilah hikmah besar dalam bertaubat. Allahu Akbar walillahilhamd. Terima kasih ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu dan terimalah taubat kami. Jangan pernah biarkan kami maksiat lagi. Amin. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Besar sekali dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkanlah doa suamiku. Pak, saya mau lewat, saya mau ke atas, saya mau dagang. Misi. Banyak aja sih. Bu, lukisannya Bu. Bunga. Ini ada yang lain. Lihat, boleh? Hah? Ya Mas, lihat Mas. Yuk, Bu, Pak. Bunga nih bagus nih buat di rumah, yuk. Nah, ya. Ada yang lain tuh? Kamu mau lihat? Ya. Wah, bagus-bagus nih lukisannya. Boleh Pak, dilihat-lihat? Oh, punya kamu? Iya. Wah, coba saya lihat yang itu. Ini Pak? Iya, yang itu. Keren. Yang ini kamu jual berapa? Maaf Pak, yang itu nggak dijual. Hmm? Ini Pak, ada yang lain? Ada macan, ada bunga, ada Ah, enggak. Saya suka yang ini. Kenapa nggak dijual? Nggak apa-apa Pak. Ya udah, kalau nggak mau uang. Nih. Maaf Pak. Terima kasih Pak. Joni. Cepat kamu ikutin orang itu. Saya tunggu sini. Baik, Bos. Cepat. Apa? Saya titip ini, Bos. Saya potong gaji kamu. Cepat sana. Ikutin cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek.
Kenapa abang nggak jual aja lukisan itu? Dek, lukisan itu terinspirasi sama Maira. Dan dia loh yang ngasih aku ide. Aku nggak mau kehilangan jejaknya. Tapi aku yakin banget sih Bang, kalau anak kita itu pasti seneng kalau idenya bermanfaat buat orang tuanya. Abang jangan sedih. Kalau abang sedih aku bisa nangis. Benar juga yang kamu bilang, Dek. Tapi gimana ya caranya aku nemuin orang itu lagi? Ya nggak masalah. Itu namanya belum rezeki, Bang. Tapi aku yakin, insya Allah, Allah pasti memberikan rezeki kita di tempat lain. Pasti Bu Haji lagi tuh nagih kontrakan. Kita belum punya uang lagi. Ngomongnya baik-baik aja ya, Bang. Halo? Loh, Bapak yang mau beli lukisan? Gimana? Udah berubah pikiran? Silakan masuk dulu, Pak. Ayo, Pak. Duduk. Wah. Duduk, Pak. Terima kasih. Ternyata Anda produktif juga ya. Banyak sekali karya-karya Anda. Iya, terima kasih, Pak. Ini berkat istri saya yang selalu memberi inspirasi saya dalam berkarya, Pak. Luar biasa. Gini, gimana kalau kita kerjasama? Saya akan investasikan uang saya untuk membuat galeri seni, dan lukisan-lukisan ini akan kita jual dengan harga tinggi. Anda bisa terus berkarya. Boleh, Pak. Abang mau kan? Iya, Dek. Baik, Pak. Good. Kalau begitu besok kita tanda tangan kontrak kerjasama. Baik, Pak. Oke? Selamat. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi. Toiletnya di mana ya? Oh, di belakang. Di belakang, Pak. Kamu ini bikin malu. Beser kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Oh iya, Pak. Ya. Saya ganti, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masuk, Pak. Oh, Silakan. iya. Yuk, semua masuk yuk. Saya mau yang ini, Oke, baik. yang ini, Iya. yang ini juga. Jadi untuk pembayarannya nanti Bapak bisa kirim ke nomor rekening ini, dan untuk totalnya nanti akan kami infokan secepatnya. Ya, masuk. Ya. Oke. Oh. Tanda Allah memberi rahmat pada hambanya. Ilmu, amal, dan iman menentukan derajatnya di sisi Allah. Makin kuat ilmunya, makin kuat amalnya. Makin kuat amalnya, makin kuat imannya. Maka semakin dekat dia dengan Allah. Assalamualaikum.
Suamiku, kenapa? Enggak, Dek. Kakak hanya bersyukur Allah sudah memberikan kakak popularitas ini. Dek, jangan sampai amanah ini kita sia-siakan ya. Kita harus saling mengingatkan. Ya. Iya kakak, agar Allah senantiasa memberikan keriduan pada kita. Oh my God. Ingat ya, lu masih punya utang banyak sama gue. Mau gue habisin hidup lu. Ayo cepet, cepet ah. Cepet. Mbak, bisa saya bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kok lama banget sih beli lontong sayur aja? Nih. Cuma satu. Oh, tadi kan aku udah makan di sana. Pantesan kamu lama. Ya udah aku makan ya. Aku makan ya. Iya. Ya udah. Arifin, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Antum telah memberikan keberkahan kepada jamaah kami yang dari Lampung. Sama-sama Pak Kiai. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Arifin, aku mau ke Lampung. Aku titip Rania anakku. Bimbing dia kalau nanti ke Jakarta. Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Lukisan ini dibuat untuk orang yang sedang mengalami masalah. Loh, Mas Dahlan? Mona? Kok Mas di sini? Mas kerja di sini? Aku... Mas Dahlan Suryadi. Mas Dahlan Suryadi. Ya ampun Mas, aku ngefans banget sama Mas. Aku juga nggak nyangka kalau kamu penyuka seni. Wow. Yuk, kita masuk ke sana. Wow.
Ya, disinilah tempat lukisan-lukisan itu dibuat. Ini keren banget. Mona, Hah? duduk. Duduk. Kamu melukis aku, Mas? Berikan gaya kamu yang terbaik. Mata kamu indah. Mengingatkan aku sama seseorang. Istrimu ya? Bukan. Almarhumah anakku. Humaira namanya. Dia meninggal karena demam berdarah. Sorry. Pasti kamu terpukul banget ya? Iya. Humaira si pipi merah, si mata indah. Katanya, kalau orang tua ditinggal anaknya waktu kecil dan bisa ikhlas, jaminannya surga loh. Amin. Amin. Selesai. Wow, ini mirip banget. Tapi ini malah lebih cantik. Keren banget. Oh, udah asar. Aku sholat dulu ya. Kamu? Aku boleh ikut nggak? Alhamdulillah. Ayo. Kenapa, Mona? Baru kali ini aku pakai mukena, Mas. Aku belum pernah sholat. Mas Dahlan, tolong bimbing aku, Mas. Aku mau tobat. Insya Allah aku bimbing kamu. Sekarang kita baca niat salat asar dulu ya. Usolli fardu asri. Allahu Akbar. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulu min hamim wa taslihatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Siapa yang telepon dari tadi ya? Coba sayang tolong HP ya. Assalamualaikum. Dari Lampung. Haji Jamil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Insya Allah saya segera ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jamil, Kak. Iya sayang, sudah menghadap Allah beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkatlah, Kak. Sholatkan jenazahnya. Dan pulang nanti, bawa derannya kemari ya. Yaudah, adik kemas barang-barang kakak dulu. Nah,
Belakangan ini kok abang pulangnya malam terus sih? Emang sesibuk itu ya? Lagi banyak orderan. Tapi kan malam ini aku nggak kemana-mana. Malam ini spesial buat kamu. Apa sih kamu itu? Nah. Halo? Iya. Aduh, halo. Sebentar, sini aja. Halo. Iya, Pak. Hah? Oh, iya. Aisyah, aku sayang sama kamu deh. Aku cinta. Kamu tumben banget sih hari ini romantis sama aku. Izinkan aku untuk menikah lagi. Ada wanita yang harus aku bimbing dari masa lalu yang gelap. Abang, silahkan kamu menikah lagi. Tapi ceraikan aku dulu. Aisyah. Saya terima nikahnya Mona Sakila binti Jeffrey Sakila dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah, Alamin. Memang Mas Dahlan ini hebat. Punya 2 istri. Saya 1 istri saja. Dengkul saya gemeter. Astagfirullahaladzim. Maafkan hamba-Mu ini, ya Allah. Tolong masih bersama, ya Allah. Maafkan hamba-Mu, ya Allah. Dek, aku pergi dulu ya. Apa nggak sarapan dulu? Nggak sempet, tadi di dalam ya. Bang, tapi kan kita janjian buat zikir akbar, Bang, dia zikrah. Aduh, nggak usah dulu deh. Aku udah pertemuan sama kolektor di galeri. Ya udah, Bang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aisyah. Wanita itu harus pakai... Wanita itu harus menutup auratnya agar tidak diganggu sama orang lain. Oh, hujan. Yuk. Ya ampun mas, bajumu basah banget loh. Ganti dulu ya pakai baju aku. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Lebih baik menikah daripada berzina. Punya mata gak lo? Mas, maaf. Baru banget. Jalan. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa? Istri. Oh. Ya udah saya jalan dulu ya ke sana. Oke. Assalamualaikum. Dek, kamu kenapa? Kamu gak perlu tanya aku kenapa. Pasti kamu sudah tahu jawabannya. Kamu sakit. Sakit karena suaminya menikah lagi tanpa seizin dari istrinya. Benar-benar tega ya bang kamu mengkhianati cinta kita seperti ini. Dek, cinta kita masih seperti dulu. Gak ada yang berubah. Aku harus membimbing dia. Membimbing tidak harus memperistrinya bang. Maafkan aku, Aisyah. Waalaikumsalam. Iya? Iya, saya suaminya. UGD? Rumah sakit mana? Iya, saya segera ke sana. Dia masuk rumah sakit. Keadaannya kritis. Aku harus ke sana. Astagfirullah.
Lagi apa? Lagi nunggu kakak. Aku mau bicara. Bicara? Bicara apa? Ade tahu kakak suka sama Derania. Kak, nikahi dia, Kak. Itu juga amanah dari almarhum Abah Jamil. Mungkin ini petunjuk dari Allah. Hati kamu sayang, apa nggak sakit? Istri mana yang gak sakit hatinya kalau lihat suaminya nikah lagi? Tapi iman Ade yang mengalahkan itu semua. Subhanallah. Panggil Derania yuk. Derania? Iya, Kak. Sini deh. Ada apa? Dalam yuk, kakak mau ngomong. Iya, Kak. Kak, tunggu sini dulu ya. Aisyah, kamu kan udah dengar cerita dari kakak. Kamu harus sabar, Aisyah. Iya, Kak. Saya tidak pernah mengizinkan untuk suami saya menikah lagi. Tapi ternyata dia sekarang melakukannya. Begitulah Aisyah, kalau Allah ingin menguji kita. Suami yang ingin menikah lagi tidak akan berkah kalau belum melewati syarat-syaratnya, Aisyah. Salah satunya, tidak boleh menyakiti hati istri pertamanya, apalagi menceraikannya. Ustadz Arifin pernah bilang, Aisyah, jangan main-main dengan poligami. Poligami itu syariat Allah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Suami imam teladan lebih dahulu. Persiapan ilmu, terutama kewajiban dalam berpoligami. Jangan pernah melangkah tanpa kesiapan istri pertama. Pahamkan pada keluarga, terutama anak-anak. Istikharah agar iman lebih dominan dari nafsu. Jangan sembunyi-sembunyi dengan banyak dusta. Nikah itu syiar. Nikah itu dakwah Islam. Jalan lahir memperbanyak generasi umat Rasulullah SAW. Sejuta hikmah, tapi besar pula mudaratnya bagi mereka yang belum paham. Nikah bukan harga yang bisa dibagi-bagi, tetapi natijah, nilai. Justru bertambah cinta sayangnya. Resmi taat hukum negara sehingga statusnya jelas terhormat. Membutuhkan kekuatan fisik dan harta. Adil, kerelaan. Saudaraku, mengaku sayang istri tetapi berzina, itulah pengkhianat sejati. Istri pertama, the historical queen, ratu yang penuh sejarah, ratu yang penuh kenangan. Jangan pernah menyakitinya. Aku kenalkanlah, persaudarakanlah keduanya hingga saling sayang karena Allah. Selesaikan masalah dengan sabar, lembut, bijak. Sayangi keduanya sebagai amanah Allah. Pilarnya ketakwaan, tahajud, doa, cinta, dan keteladanan. Ajak dan ingatkan diri dan kedua istri akan dahsyatnya akhirat.
Jadikanlah rumah tangga sebagai musola, madrasah, dan surga. Al-jannah qabla jannah. Surga sebelum surga. So, jangan main-main dengan hukum Allah. Kalau tidak mampu, lebih baik bersabar dan berbahagia dengan cukup satu istri.